Nice. Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama uang kuno atau uang koin ya. Jadi kalau uang kuno itu tidak bisa kita buat transaksi ya guys ya. Jadi kalau uang koin ya, seperti uang 500 rupiah itu ya, yang bermitos, yang mengandung emas ya, itu di tahun 191 ya. Dan uang itu sampai sekarang itu masih bisa kita gunakan transaksi ya guys ya. Jadi kita nanti akan bahas tentang uang logam Rp 500 rupiah ya, itu yang dikeluarkan dari Bank Indonesia itu ya di tahun 191 ya. Jadi video ini jangan skip ya, biar tidak salah paham ya. Apakah benar ya, jadi kolektor atau koleksi itu mencari uang koin 500 rupiah yang bergambar bunga melati di tahun 191 itu dengan harga jutaan ya. Dan kami sudah mengingatkan kembali bagi pencinta uang kuno atau pencari uang kuno ya, dimanapun berada ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, lihat uang koinnya itu ya, itu kan emang benar ya, dulu ya itu uang itu sampai viral ya, yang mengandung emas logam ya. Jadi kita akan membahas tentang salah satu, apakah benar ya koleksi dan kolektor itu membeli uang ini dengan harga ratusan juta. Nice. Jadi koleksi sama kolektor itu berbeda ya. Kalau kalian belum tahu bisa cek di video saya ya, perbedaan koleksi dan kolektor ya. Jadi ya, uang logam ya, pecahan 500 rupiah itu ya, yang bergambar bunga melati di tahun 191 itu ya. Jadi emisi guys ya, itu pembuatan itu dari Bank BI ya, itu ya, Bank Indonesia ya, itu dikeluarkan dari tahun 191 ya. Jadi itu ya, itu pasalnya koin bergambar bunga melati ya, itu kartalnya ya, itu yang berwarna kuning emas ya itu ya. Dan itu di media sosial jadi ya, itu konon katanya uang ini mengandung emas perak ya. Jadi ya, selain diisukan guys ya, itu ya, uang koin ini juga harganya bisa jutaan rupiah, bisa ratusan ribu rupiah ya. Kalau tidak percaya ya, kalian bisa cek di video, ada di Lazada, di Shopee harganya ya. Jadi ya, logam tersebut ini ya, ini jadi juga dinilai barang langka ya. Jadi kelangkaan uang 500 rupiah yang bergambar bunga melati di tahun 191 ini ya, ini konon yang bermitos itu mengandung emas ya. Jadi membuat semua masyarakat atau netizen ya, yang ada di media sosial itu ya, itu sampai berbondong-bondong mau menjual uang ini dengan harga Rp 50 juta ya, sampai 100 juta ya, sampai ada 5 juta, 2 juta ya. Bila kalian tidak percaya bisa cek di jual beli, ada di Blibli, di Lazada, di Shopee. Jadi meskipun dibanderol dengan harga tertinggi ya, jadi hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat ya. Jadi para kalangan kolektor maupun koleksi. Jadi uang pasalnya berniat untuk membelinya. Jadi ya, jika dilihat guys ya, jadi jika dilihat ya, uang koin logam ya, itu emang guys ya, itu warnanya itu ya seperti kuningan ya, mengkilap seperti emas ya. Kalau kita bandingkan sama emas yang asli ya, uang koin pecahan 500 rupiah itu ya, yang emisi tahun 191 itu emang mirip seperti emas. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau kita lihat ya dari gambarnya ya itu ya, jadi kayak warnanya itu ya, itu juga mirip seperti emas.
dan uang ini juga mengkilap ya, itu ya kayak seperti emas asli. Jadi ya, jadi pada masanya guys ya, itu ya, itu banyak sekali ya di netizen ya, ada di masyarakat ya, jadi di kalangan masyarakat ya, itu yang mempercayai ya bahwa nilai uang koin ya, logam ini ya, itu yang bunga gambar mati itu guys ya, itu ya sangat berharga ya. Jadi sebagian bahwa ya sampai membuat cincin dari logam ini ya. Jadi ya gini guys ya, ini bisa disimak baik-baik guys ya, ini ya, ini bisa disimak baik-baik buat kalian semua yang ada di Sabang sampai Merauke guys ya. Jadi ya ini bisa disimak ya pesan ini ya, sebagian bahkan sampai membuat cincin dari logam ini. Jadi ya, jadi uang yang masih kita dibuat transaksi sehari-hari, jadi uang ini masih berlaku ya. Jadi kalau kita dibuat cincin itu tidak boleh ya, itu melanggar hukum ya, tidak boleh, karena itu larangan dari Bank Indonesia. Uang koin 500 rupiah yang tahun 101 itu dibuat cincin itu tidak boleh. Itu kalau kita membuat cincin itu sama saja kita merusak uang, bahkan uang itu masih bisa kita buat transaksi sehari-hari begitu ya. Kalau koleksi kita juga dijual belikan nggak apa-apa, kalau kolektor kita simpan seperti itu ya, nggak usah dirusak. Kalau kita merusak uang, apalagi uang ini masih berlaku sampai 2022, tidak diperbolehkan, karena ini melanggar hukum ya. Sudah tahu ya ini guys ya, semoga informasi ini bisa menambah pendidikan atau berguna buat kalian semua ya, dan bisa menambah pengetahuan ya. Jadi ya, jadi dilansir dari laman ya atau Twitter resmi dari Bank Indonesia ya, itu ya, itu disebutkan ya bahwa isu yang mengatakan uang logam Rp500 yang mengandung emas itu adalah tidak benar. Jadi kalau kolektor, apakah benar kalau kita jual di kolektor uang koin 500 rupiah yang bergambar bunga melati itu harganya bisa jutaan rupiah, atau dijual belikan ditawarkan kepada koleksi atau ditawarkan kepada kolektor? Jadi itu tidak benar ya. Kalau kamu punya uang, nanti kamu tawarkan kepada kolektor atau koleksi, ini mau nggak harganya 2 juta 3 juta, itu kolektor tidak mau. Harganya sekian juta itu tidak benar, tapi kita tidak tahu ya, tapi itu tergantung pada si pembeli. Misalnya kita sudah bersepakatan ya, sudah bersepakatan sama pembeli kita, uang ini mau dibeli berapa, 2 juta 1 juta, itu tergantung pada si pembeli, kita tidak tahu. Karena uang koin itu semakin tahun itu juga semakin naik, uang kuno ya, uang kuno juga semakin naik. Dan ternyata uang koin di tahun 101 yang bergambar bunga melati ini di tahun 2019, di tahun 2020, 2021, 2022 itu katanya mengandung emas perak. Jadi kalau kita tahunya kedepannya itu harganya naik, kita tidak tahu. Jadi itu tergantung pada si pembeli sama si penjual. Kalau dia suka sama uangnya ya kita bilang apa, tidak tahu ya, terserah dia mau dikoleksi atau dia mau ditukarkan sama dibelikan rokok, atau dia suka sama warnanya, itu bisa saja tertarik pada orang. Jadi itu tadi kita sudah memberi informasi, ya. Jadi apakah benar koleksi atau kolektor itu mau membeli uang ini dengan harga jutaan rupiah ya? Itu tidak benar. Kalau selain itu saya tidak tahu ya, atau pencinta uang kuno buat koleksi aja, itu saya tidak tahu ya.
itu tergantung pada si pembeli dan si penjual harganya ya. Bisa saja guys, bisa saja ya uang ini besok naik dengan harganya itu mencapai melebihi nominalnya. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, jadi ya pikir-pikir, jadi uang melebihi nominalnya itu kan tidak boleh. Jadi kalau kita tukarkan uang 500 juga 500 itu, kalau uangnya 500 ditukarkan sama 10.000 itu tidak boleh, itu melebihi nominal. Jadi ya, jadi hal ini ya kita terus lagi ya. Jadi hal ini sebagai ya, sebagaimana ya tercantum pada peraturan ya. Jadi uang koin 500 rupiah yang bergambar bunga melati ini ya, ini masih tercantum pada peraturan Bank Indonesia ya, nomor 18 ya dan 27 peraturan Bank Indonesia di 2016 ya, tentang pengeluaran uang rupiah logam pecahan Rp 500 rupiah yang bergambar bunga melati di tahun 191 ya. Dan uang logam dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sampai tahun 2022 di wilayah Kesatuan Republik di Indonesia. Jadi uang yang bergambar bunga melati ini sampai tahun 2022 itu belum dicabut dan belum ditarik dari peredarannya ya. Jadi oleh sebab itu guys ya, itu melihat dari aturan Bank Indonesia ya, uang logam yang bergambar bunga melati itu ya di tahun 191 itu ya berjumlah sama dengan uang Rp 500 lainnya ya. Seharusnya kita tidak ada lagi yang mengira bahkan uang logam Rp 500 itu bernilai tinggi. Jadi itu melebihi dari nominalnya alat tukar uang. Jadi uang koin 500 ini masih bisa kita gunakan buat transaksi sampai 2022 guys ya. Jadi kita tidak boleh menukarkan uang ini atau menjualnya melebihi nominal dari uangnya. Oke, kami dari CMPA TV dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.